warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mu'allimah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mana semangatmu? Mana duduk rapimu? Nah, sebelum kita belajar, silakan anak-anak Mu'allimah yang soleh dan soleha bersihkan tempat belajarnya biar kita merasanya nyaman, karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, silakan dibersihkan dulu. Memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari redahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak Mu'allimah yang soleh dan solihah, mari kita murojaah. Buka Al-Qur'annya surah At-Tariq ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Ulang lagi. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi datis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazal. Innahum yaqiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Anak-anak Mu'allimah, sebelum kita menghafal hafalan yang sudah kita hafal kemarin, mari kita ulang lagi biar tidak lupa. Itu cara menghafal tuh, sebelum kita menambah, kita merujaah ulang yang sudah kita hafal. Fungsinya apa? Supaya kita tidak lupa ya, menjaga hafalan yang sudah kita hafal. Mari kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai 23. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yaksibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza aghlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nasu u'budu rabb
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak mu'alimah yang soleh dan solihah. Hari ini kita akan belajar Hifzul Al-Quran, melanjutkan menghafal ayat ke-24. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, kemudian Al-Qurannya. Nah, dalam ayat 24 itu akan mu'alimah bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu fa'illam taf'alu walang taf'alu. Nah, nanti bisa kalian kasih titik di situ. Berarti ngafalnya nanti pertama baru di situ dulu. Kemudian fattakun narol lati. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga waquduhan nas wal hijarah. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir uiddat lil kafirin. Oke ya. Mari kita ngafal sama-sama. Oke, pertama baca dulu bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ulang lagi. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jangan lupa membedakan bilang a. Nah, itu di situ ada ain. Fa illam taf'alu walang taf'alu. Jadi nggak boleh fa illam taf'alu biasa. Karena ain sama a itu beda. Nah, itu kemarin udah pernah mu'alimah jelaskan bahwa makhraj itu tidak ada toleransi. Memang harus bisa. Karena apabila salah maknanya pun salah. Oke, kita ulang lagi. Fa illam taf'alu walan taf'alu. 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 Nah, sudah? Kita ulang lagi. Fa illam taf'alu walang taf'alu. Fa illam taf'alu walang taf'alu. Sudah? Mari kita tambahkan fa illam taf'al walang taf'alu. Fattakun narol lati. 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 Kalau sudah, maka kita gabungkan dari yang pertama tadi sama penggalan yang kedua. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattakun narol lati. 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 Ulang lagi ya, pelan-pelan aja. Fa illam taf'alu walang taf'alu
فاتقوا النار التي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي. Ulang lagi ya sampai betul-betul hafal ya. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati. Sudah, kalau sudah hafal maka ditambahkan dengan penggalan yang ketiga. Waquduhan nasu wal hijarah, 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 waquduhan nasu wal hijarah. Ingat kalau ada sa huruf sin, kalau dia berharokat domah, maka sebelum bilang su jangan su aja, tapi ini kan dulu mencacakan dulu ya. Waquduhan nasu wal hijarah, waquduhan nasu wal hijarah, kayak gitu ya nak ya. Waquduhan nasu wal hijarah, waquduhan nasu wal hijarah. Kalau sudah, maka kita ulang dari awal. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Ulang lagi. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Kalau sudah, mari tambahkan ya. Uiddat lil kafirin, 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 uiddat lil kafirin. Ulang lagi. Uiddat lil kafirin, uiddat lil kafirin, uiddat lil kafirin. Di situ ada huruf a pertama, kemudian ain. Uiddat, uiddat, uiddat lil kafirin, uiddat lil kafirin, uiddat lil kafirin, uiddat lil kafirin. Kalau sudah hafal, ulang dari fa'ilam itu sampai uiddat lil kafirin 20 kali ya. Fa'ilam taf'alu wa la taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Lagi. Fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah
uiddat lil kafirin. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, ulang lagi ya. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, coba anak-anak mu'allimah nggak usah nengok lagi Al-Qur'annya, kita tutup Al-Qur'an. Bisa nggak ya, sudah hafal apa belum ya? Nanti kalau belum hafal juga boleh lagi nanti ditengok. Nah, kalau menghafal itu memang kuncinya itu tidak lain, memang harus diulang-ulang. Tidak bisa kita membaca sekali saja sudah hafal, tidak. Karena kalau kita membaca berulang-ulang tidak hafal-hafal, maka pahalanya pun akan bertambah banyak. Jadi mungkin Allah itu pengen berlama-lama sama kita, kan enak kayak gitu. Kalau cepat hafal nanti udahlah nggak baca lagi kan udah hafal gitu. Tapi kalau belum, kita ulang lagi, maka pahala kita semakin banyak. Yuk kita ulang tanpa menengok Al-Qur'an ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ulang lagi. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Lagi. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Oke. Nah, itu caranya menghafal nak ya. Kita bagi dalam ayat 24 tadi dengan 4 bagian. Terima kasih. Nanti boleh setelah menghafal disetorkan sama mu'allimah. Oke, kita akan belajar sains Al-Qur'an. Nah, mu'allimah kemarin kan sudah menjelaskan tentang tingkatan membaca dalam Al-Qur'an. Ada yang pertama yaitu at-taqiq, yang kedua at-tartil ya. Sekarang mu'allimah mau menjelaskan yang at-tartil. At-tartil itu pengertiannya yaitu bacaan lambat dan bertajwid dengan benar. Jadi dalam kita mempelajari Al-Qur'an, memang Allah turunkan Al-Qur'an itu bersamaan dengan tajwidnya. Maka tajwid itu memang wajib kalau kita membaca Al-Qur'an memakai tajwid. Ya. Untuk apa? Supaya benar arti dan makhrajnya. Karena setiap huruf yang kita baca itu mempunyai hak untuk dibaca dengan benar. Kalau tidak benar maka merusak arti. Yang udah pernah mu'allimah jelaskan kemarin, kalau kita bilang ko maka harus ko di sini. Kalau kah biasa. Nah, itu nanti mempengaruhi arti. Kita bilang kul di situ makanlah. Kalau kul katakanlah. Coba kalau kita baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu kan betul qul. Katakanlah bahwa Dia Allah yang Maha Esa. Nanti kalau kita mahrufnya salah, bilangnya kul huwallahu ahad, maka makanlah Dia Allah. Gak enak kayak gitu. Maka memang wajib, tidak ada toleransi dalam melafalkan makhraj dalam Al-Qur'an. Kita harus bisa. Kalian mumpung masih kecil, antum masih kecil, maka harus berusaha belajar, karena Al-Qur'an ini amalan yang salah satu amalan yang akan kita bawa sampai di akhirat nanti, yang akan menolong kita. Oke? Ini mu'allimah akan mencontohkan cara membaca tartil yang dengan benar. Nah, sekarang disiapkan Al-Qur'annya, dibuka surah Al-A'raf. Al-A'raf itu juz 8 ya. Nah, Al-A'raf ayat 23. Nah, ini cara membacanya ya. Carikan Bismillahirrahmanirrahim. Qala
Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana. Jadi pelan-pelan kayak gitu ya. Kita kalau ada berhenti, sebenarnya itu nggak ada tanda wakofnya, tidak ada berhentinya. Maka kalau nafas kita nggak kuat, kita berhenti. Nah, kalau untuk melanjutkan, kita ulang lagi. Tadi mu'alimah berhenti dari lam taghfir lana, maka diulang dari fa wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Coba kita ulang. Sebelum membaca Al-Quran, kita tarik nafas supaya nafasnya kuat. Qala Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu ya. Allah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah bitu. Nah, tadi ha, di situ ada ha mati, maka ha itu sampai ke sini nanti bacanya kolah. Jadi nggak boleh kolah biasa. Nanti kalau kolah jadinya huruf H ya. Jadi harus kolah. Oke? Kolah bitu, tu di situ bukan ta tapi tu. Kalau ngomong tu to. Kolah bitu. Kayak gitu ya. Kolah bitu ba'dukum li ba'din adu. Lanjut, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Oke. Lanjut lagi ayat ke-25. Di situ ada ko. Ko itu harus o, nggak boleh ko biasa ya. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha. Rupanya mu'alimah nggak kuat nafasnya, maka diulang. Dari mana mu'alimah? Dari wafiha ya. Wafiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ulang lagi. Tarik nafas dulu ya. Kalau ngaji jangan cepat-cepat tarik nafas, karena kita ngaji dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Oke? Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun. Nggak kuat lagi, maka diulang dari wa fiha. Wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Seperti itu anak mu'alimah ya. Silakan dipraktekkan. Ngaji itu nggak perlu kita mau cepat-cepat, yang penting bacaannya itu benar. Karena antum-antum semua ini dalam proses belajar Al-Quran, ya kan? Tidak mungkin bacaannya itu cepat. Pasti kalau cepat-cepat kita membaca pasti banyak salahnya, karena antum baru tahap belajar membaca Al-Quran. Bahkan ada anak mu'alimah yang beberapa masih iqra, maka ya harus pelan-pelan. Mahrajnya betulkan, tajwidnya dibenarkan. Apabila dia pendek dipendekkan, panjang juga dipanjangkan sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang ada. Bisa paham ya nak ya? Oke. Nanti praktekkan di rumah kalau ngaji seperti itu dengan metode tartil. Anak-anak mu'alimah, yang bagus. Anak-anak mu'alimah, sekarang kita akan praktek sholat duha. Ini adalah kawan kalian, Rizky. Nah, dia akan mempraktekkan bagaimana cara sholat duha yang benar. Niat sholat duha yang benar. Coba Rizky. Usalli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala.
cara sujud yang benar untuk laki-laki, tangannya seperti ini. Nah, agak dilebarkan. Kemudian kakinya, nah, tengok ya, anak-anak mualimah laki-laki. Nah, kakinya posisinya seperti itu. Oke, dah, duduk lagi. Rukuk yang benar adalah seperti ini untuk anak mualimah yang laki-laki. Nah, kakinya agak lebar. Kemudian nih, tangannya menyentuh lutut. Nah, lurus antara ini sama ini. Oke, itu cara rukuk yang benar. Ketika posisi duduk di antara dua sujud, yaitu yang kayak seperti ini, kaki yang kanan, nah, tengok ya, kaki yang kanan posisinya seperti ini, sedangkan kaki yang kiri kalian duduki. Nah, jadi seperti itu kalau duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal. Tengok ya. Nah, seperti itu. Pandangan tetap pada tempat sujud. Jadi nggak boleh ke atas ataupun ke depan. Oke. Duduk yang terakhir yaitu tahiyat akhir, maka kakinya berbeda dengan yang duduk tadi. Kalau ini kaki yang kanan tetap seperti ini, tapi kiri, nah, dimasukkan ke sini. Nah, tengok ini ya, kaki kirinya dia dimasukkan ke situ. Nah, oke, pandangan tetap lurus ke tempat sujud. Bisa nak ya dilakukan untuk itu. Oke, lakukan sholat yang benar, gerakannya yang benar, insya Allah berpahala dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mu'alimah, kita akan belajar tentang bentuk ad-darsus tsani asy-syaklun. The second lesson, we will learn about the shape. Musallasun, musallasun, musallasun. Triangle, triangle, triangle. Mustatilun, mustatilun, mustatilun. Rectangular, rectangular, rectangular. Murabba'un, murabba'un, murabba'un. Square, square, square. Muka'abun, muka'abun, muka'abun. Cube, cube, cube. Entah. Mustadirun, mustadirun, mustadirun. Radian circle, radian circle, radian circle. Kurrawiyun, kurrawiyun, kurrawiyun. Spherical, spherical, spherical. Hal hada kitabun, hal hada kitabun, hal hada kitabun. Is this a book? Is this a book? Is this a book? Halil kitabu syakluhu murabba'un, halil kitabu syakluhu murabba'un, halil kitabu syakluhu murabba'un. Is the shape of book like a square? Is the shape of book like a square? Is the shape of book like a square? La kitabu syakluhu mustatilun, la kitabu syakluhu mustatilun, la kitabu syakluhu mustatilun. No, the shape of book is rectangular. No, the shape of book is rectangular. No, the shape of book is rectangular. Ma hada, ma hada, ma hada. What is this? What is this? What is this? Ma syaklur rumanan, ma syaklur rumani, ma syaklur rumani. What is the shape of pomegranate? What is the shape of pomegranate? What is the shape of pomegranate?
syaklul ardi? Ma syaklul ardi? Ma syaklul ardi. What is the shape of earth? What is the shape of earth? What is the shape of earth? Ka'batun. 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 Ka'abah. 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 Rummanun. 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 Pomegranate. 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 Qurratun. 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 Ball. 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 Kitabun. 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 Book. 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 Kurrasatun. 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 Dari 30 sampai 90 Notebooks. itu sangat mudah. Notebooks. Ada caranya. Notebooks. Sekarang kita ikuti muallimah ya. Ajallatun. 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 Wheel. 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 Ma syakluhu? Syakluhu muka'abun. What the shape of this? The shape of this is cube. Ma syakluhu? Syakluhu muka'abun. What the shape of this? The shape of this is cube. Muka'abun. Cube. Muka'abun. Cube. Ma syakluhu? Syakluhu mustatirun. What the shape of this? The shape of this is radian circle. Mustatirun. Radian circle. Mustatirun. Radian circle. Mustatirun. Radian circle. Ma syakluhu? Syakluhu mustatilun. What the shape of this? The shape of this is rectangular. Mustatilun. Rectangular. Mustatilun. Rectangular. Mustatilun. Rectangular. Oke anak maklimah, kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu bahasa Arab kita membahas tentang bentuk. Kalau kita ingin bertanya dalam bahasa Arab, apa bentuk dari Ka'bah? Nah, itu bahasa Arabnya adalah ma syaklul Ka'bah. Nah, itu memakai kata tanya ma atau hal. Kalau dalam bahasa Inggris kita pakai would atau pakai to be, is atau am, is, are. Nah, untuk bahasa Arab jika ada yang bertanya tentang bentuk menggunakan ma, maka kita harus menjelaskan apa bentuknya. Tapi kalau memakai hal, maka itu cuma membutuhkan jawaban na'am atau la. Contoh, ma syaklul ka'bati, jawabnya karena dia memakai ma, maka kita jawab dengan al-ka'batu syakluha muka'abun. Nah, kita menjelaskan bahwa Ka'bah bentuknya adalah kubus. Ya. Pakai syakluha. Kenapa pakai syakluha? Karena Ka'bah di situ ada tak marbutonya. Nah, maka tak marbuto itu menunjukkan perempuan. Kalau perempuan memakai syakluha, hanya panjang. Nanti kalau benda itu tidak ada tak marbutonya, dia menunjukkan laki-laki, maka tidak usah memakai ha, tapi memakai syakluhu. Oke, seperti itu. Contoh soal yang kedua yaitu pertanyaan yang menggunakan hal. Tadi udah Mu'allimah jelaskan, kalau menggunakan hal maka jawabannya cuma butuh na'am atau la. Karena hal itu digunakan untuk memperkuat. Nah, contoh soalnya yaitu hal qurratu syakluha muka'abun. Apakah bola bentuknya kubus? Nah, kan itu bertanya dia, apakah bola itu bentuknya kubus? Maka pakai hal. Kalau memang bola itu bentuknya kubus, maka kita tinggal jawab na'am. Tapi kalau lah, maka kita tambahkan memang bentuknya apa? Contoh kalau jawabannya la al-qurratu syakluha kurawiyun. Nah, kan kayak gitu. La al-qurratu syakluha kurawiyun. La
Al-qurratu syakluha kurawiyun. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dialah jawabannya, maka harus dijelaskan memang bentuknya apa gitu. Tapi kalau na'am kita cuma bilang na'am gitu aja udah paham. Karena soal yang menggunakan hal itu cuma dia butuh penguatan. Apakah benar ini? Nah, seperti itu. Jadi sekarang adalah tentang bahasa Inggris. Tadi kan sudah dijelasin sama Mu'alimah Dewi tentang bahasa Arabnya. Nah, jika pertanyaannya itu tentang hal itu kan jika dalam bahasa Arab maksudnya dalam bahasa Indonesia adalah apakah. Kalau emak itu apa? Jadi kalau apa itu kita pakai what, kalau hal itu kita pakai is. Jadi kalau pertanyaannya apakah bola berbentuk seperti kubus? Jadi dalam bahasa Inggris itu is the shape of ball look like a square atau is the shape of ball like a square. Nah, itu jawabnya itu yes atau no. Jadi kalau yes itu ya bentuk bola seperti kubus, atau no tidak, bentuk bola tidak seperti kubus. Jadi kalau iya itu jawab aja iya. Dia tidak perlu penjelasan. Kalaupun pakai penjelasan itu hanya menguatkan. Dan tidak berarti bentuk bola tidak seperti kubus. Jadi jawabannya adalah tidak, karena bentuk bola itu tidak seperti kubus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini selesai. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah, ridhonya Allah, untuk memahami apa yang Mu'alimah jelaskan tadi. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Karena ilmu itu bukan yang dihafal, bukan yang dicatat, tapi yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kayak mana manfaat tuh? Contoh kalau Mu'alimah mengajarkan baca Al-Quran yang benar, kok kalian udah tahu tuh caranya kayak gitu, kalian nggak melakukan, berarti ilmu kalian tuh nggak manfaat. Tapi kalau kalian manfaatkan, kalian melakukan itu, membaca Al-Quran sesuai dengan yang Mu'alimah bilang, maka itu artinya ilmu kalian adalah ilmu yang bermanfaat. Jika kalian baca Al-Quran dengan benar, maka pahala yang akan kalian dapat bukan kalian saja yang dapat, tapi insya Allah orang tua kalian berdua yang juga akan mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.